Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, seperti biasa, Bapak akan memilih salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ziyad, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran baru, materi yang kita bahas minggu lalu adalah tentang siapa yang tahu? Betul. Perjanjian Hudaybiyah atau perang apa? Perang apa? Perang apa? Perang Badar. Seperti yang kita ketahui, perang Badar itu terjadi karena umat muslim yang ingin melakukan ibadah dihalangi oleh kaum Quraisy gitu. Dan di situ ada sebuah perjanjian antara kaum Quraisy dan kaum muslimin. Yang pertama, tidak boleh saling membunuh antara kaum Quraisy dan kaum muslimin dan sebagainya. Mungkin itu saja untuk pelajaran minggu lalu. Sekarang Bapak akan beralih ke pelajaran sekarang, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pelajaran, kalian dapat satu, menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan baik. Yang kedua, membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat yang baik. Tiga, menunjukkan sikap-sikap toleran, teguh pendirian, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, nah bisa dilihat di sini ada peta konsepnya. Peta konsepnya pertama ada membangun masjid. Terus kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah. Ada juga persaudaraan, mempersaudarakan umat, terus menggalang kerukunan. Pernahkah kalian mengamati orang yang membangun rumah? Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah? Bagaimana bahan-bahan itu bisa menjadi sebuah bangunan rumah? Nah, anak-anak, sesama orang yang beriman itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Perumpamaan persaudaraan sesama mukmin seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan yang lain seperti bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lain. Nabi SAW menggabungkan jari-jari tangannya seperti gini. Jadi ini umat muslim yang satu dan umat muslim yang lain ketika digabungkan ini akan menjadi kuat. Tuh.
Itulah pentingnya persaudaraan. Kalian tentu ingat bagaimana perjuangan Nabi SAW beserta kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah. Pada bab ini kita akan belajar kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah dengan membangun Masjid Nabawi, menjalin ukhuwah dan menggalang kerukunan. Yang pertama ada membangun masjid. Oke, sekarang silahkan diskusi per kelompok yang sudah Bapak bagi dengan soal kapan sih kalian mengunjungi masjid? Yang kedua, apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di masjid sekitaran rumah tinggalmu? Sekarang silakan keluarkan buku tulis dan pulpen, silakan diskusi bersama kelompok-kelompok kalian. Baiklah anak-anak, sekarang karena kalian sudah selesai, Bapak akan memilih salah satu kelompok dari kalian untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sekarang kelompok 2, silakan maju. Jangan lupa salam, memperkenalkan kami dari kelompok berapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan soal diskusi kami. Kapan kalian mengunjungi masjid? Saat sholat 5 waktu, lebaran, kurban, dan bersih-bersih. Sudah? Oke, sekian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok 1, silakan maju. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menunjukkan saat waktu sholat tiba dan saat ada acara mengunjungi dan berbuka puasa di bulan Ramadan. Apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di masjid di sekitar rumah ibadah? Pengajian, selawatan, pengajian masjid atau keluar masjid. Sudah? Oke. Beri tepuk tangan.
Kelompok terakhir. Ayo silakan maju. Siapa ketua kelompoknya? Taza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi saat waktunya sholat, kapan kalian menuju ke masjid? Tapi saat waktunya sholat, dua itikaf di bulan Ramadan, tiga bersih-bersih di masjid, empat pengajian, lima buka puasa bersama. Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di masjid ketika tinggalmu? Satu, pengajian. Dua, sholawatan. Tiga, pernikahan. Empat, gotong royong bersihkan masjid. Lima, maulid nabi. Empat, Ramadan kalian bersama. Sudah? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jawaban kalian itu hampir sama semua ya. Pertama, kapan kalian mengunjungi masjid itu pada saat sholat 5 waktu. Terus ketika ada acara bersih-bersih. Nah, terus ada tambahan nih dari kelompok 3 tadi ketika Iktikaf. Ketika iktikaf, apa itu iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Itu biasanya dilakukan pada bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala gitu. Terus apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di masjid sekitar rumah tinggalmu? Bersih-bersih, apalagi pengajian, apalagi sholawatan, apalagi maulid Nabi, apalagi ketika berbuka bersama juga bisa gitu. Jadi kalau ada yang meninggal pasti disolatkannya juga di masjid gitu. Oke anak-anak, mungkin sekian pelajaran hari ini. Sebelum itu Bapak akan memanggil Ziyad kembali untuk memimpin doa setelah belajar. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Aman diaman, aman berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma rabbana la bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sebelum itu jadi kita itu jangan hanya ketika ada waktu untuk pergi ke masjid, tapi luangkanlah waktu untuk kita pergi ke masjid. Ketika kita lagi sedang tidak ada kegiatan di rumah, kita bisa pergi ke masjid untuk membaca doa atau membaca Al-Quran, atau kita bisa berzikir untuk meminta doa kepada Allah. Selain itu, jangan hanya ketika 5 waktu sholat. Lakukanlah sholat-sholat sunnah, lakukanlah sholat-sholat yang bisa memberikan kalian ketenangan, karena sholat itu memberikan kita ketenangan ketika kita lagi risau. Oke, sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.